teman Kobus, kembali lagi di cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Oke, jadi kali ini cerita anak komunikasi datang dari Pulau Flores, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di kota Larantuka, mengenai cerita Semana Santa. Ada teman Kobus yang sudah tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Sarah bercerita. Semana Santa atau Hari Bae adalah ritual perayaan Pekan Suci Paskah yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur. Kata Semana Santa berasal dari bahasa Portugis, semana yang berarti pekan atau seminggu, dan santa yang berarti suci. Secara keseluruhan, Semana Santa berarti pekan suci yang dimulai dari Minggu Palma, Rabu Pengkhianatan, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan diakhiri dengan Minggu Haleluya atau yang biasa kita sebut Minggu Paskah. Semana Santa merupakan ikon dari Flores Timur dan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi para peziarah maupun para wisatawan. Selain menggeliatkan ekonomi dan pariwisata, tradisi ini juga menjadi wujud toleransi antar umat beragama di Larantuka. Pengaruh Portugis sangat terasa pada kehidupan umat Katolik di Larantuka. Hal inilah yang menyebabkan Larantuka juga disebut sebagai Nagi dan kota realnya atau kota yang diberkati Maria. Bahkan, wilayah di pesisir pantai ini menjadi kota dengan sebuah wilayah gerejawi yang diatur oleh seorang uskup pertama di Pulau Flores sejak 5 abad yang lalu. Interaksi itu diawali ketika pada tahun 1511, yaitu setelah menaklukkan Bandar Malaka, kapal-kapal dagang milik Portugis berlayar menuju Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda untuk mencari rempah-rempah. Sebagian kapal-kapal Portugis itu ada yang bergerak ke arah selatan dan ketika melewati Laut Flores dan Laut Banda, tepatnya ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Cerita rakyat yang beredar bisa dipastikan bahwa tradisi Semana Santa dimulai sejak penemuan patung Tuan Ma di Pantai Larantuka pada tahun 1510. Patung tersebut diperkirakan terdampar di pantai akibat karamnya kapal milik Portugis di perairan Larantuka. Atas perintah dari Kepala Kampung Lewonama, patung Tuan Ma tersebut kemudian disimpan di rumah pemujaan Korke. Warga setempat yang pada saat itu belum mengenal sosok patung tersebut, kemudian menghormatinya sebagai benda sakral. Masyarakat pun kerap memberikan sesaji ketika merayakan peristiwa tertentu, seperti perayaan panen dan perayaan-perayaan lainnya. Perayaan Semana Santa di tempat ini terjadi 3 kali, yang kerap disebut dengan Hari Bae Nagi, Hari Bae Konga, dan Hari Bae Wureh. Perayaan ini menempatkan Yesus dan Bunda Maria yang berkabung menyaksikan penderitaan anaknya sebelum dan saat disalibkan sebagai pusat ritual. Pada tahun 1500-an, Larantuka sangat kuat menjalani tradisi tua kekatolikan dengan devosi Katolik kepada Bunda Maria sebagai pusat iman. Melalui Maria, seseorang akan sampai kepada Yesus. Dalam tradisi Larantuka, serangkaian ritual rohani dan upacara keagamaan ini disebut dengan Semana Santa atau dalam tradisi gereja disebut dengan Pekan Suci. Semana Santa di Larantuka tidak bisa dilepaskan dengan warisan Portugis untuk Indonesia baik secara umum dan khususnya untuk Larantuka. Orang Katolik Larantuka masih tetap mewarisi ritual keagamaan yang ditinggalkan bangsa Portugis itu secara lengkap. Sejarah tradisi ini pun menjadi jawaban atas terjadinya hal ini. Pada tahun 1561, Solor didatangi oleh kaum misionaris Dominikan yang memulai misi Katolik di sana. Ketika Belanda menyerang Solor pada tahun 1613 dan benteng pertahanan yang dibangun Portugis di Lohayong berhasil direbut, Portugis mengalami kekalahan dan melarikan diri bersama beberapa pribumi yang sudah memeluk agama Katolik ke Larantuka sebagai wilayah teraman. Dalam pelarian tersebut, ada hal yang menarik di dalamnya, yaitu ketika komandan garnisun Belanda di Solor membelot dan menggabungkan diri dengan Portugis di Larantuka serta memeluk agama Katolik.
Ketika berada di Larantuka, imam-imam Portugis datang kepada Raja Larantuka dan mempermandikan raja beserta keluarganya menurut imam Katolik. Mulai saat itu juga muncul semboyan di Larantuka, yaitu raja adalah penguasa wilayah, penguasa pemerintah, adat, dan agama. Singkat sejarah, Kerajaan Larantuka adalah kerajaan terbesar di Flores Timur dan dikenal sampai di ujung timur Pulau Timor. Di Los Palos misalnya, kemasyhuran Kerajaan Larantuka membuat Raja Villoro Verissimo menyimpan pusaka berupa kain Larantuka yang unik. Dengan pemerintahan seperti itu, Kerajaan Larantuka pun dengan tangan terbuka menerima agama Katolik. Prosesi Jumat Agung dan Pekan Semana Santa pun mulai diberlakukan secara rutin sejak tahun 1736. Subantul menjelaskan bahwa prosesi Semana Santa sebelumnya memang pernah dilakukan tetapi belum secara teratur. Pekan Semana Santa di Larantuka dirayakan hampir seminggu penuh, mulai dari Minggu Palma hingga sampai ke Minggu Paskah. Pada saat perayaan ini sedang berlangsung, warga kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, selalu antusias menyambut perayaan ditemukannya patung Tuan Ma atau Bunda Maria. Berbagai peziarah dari sejumlah penjuru tanah air akan berdatangan ke kota Bunda Maria tersebut. Mereka ingin menyaksikan perayaan besar sekaligus ingin mendapatkan mukjizat. Karena sebagian besar pengunjung kota Bunda Maria tersebut adalah orang-orang sakit yang terutama mengidap penyakit stroke ataupun memiliki sedikit cacat. Peziarah yang sakit seperti itu kebanyakan didampingi oleh anggota keluarganya agar dapat menyembah Tuan Ma. Banyak peziarah yang datang dari daratan Flores, Timor, Sumba, dan Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan yang datang ke kepulauan ini juga merupakan orang-orang dari generasi muda. Orang Flores yang sudah tua dan tinggal di perantauan biasanya menyuruh anak mereka untuk mengikuti ziarah tersebut. Nah, kalau dari teman Kobus, ada nggak yang pernah ngikutin ziarah ke Larantuka dan mengikuti Semana Santa? Kalau pernah, tulis jawaban kalian di komen. Salah satu peziarah bernama Manekas da Costa menjelaskan bahwa sepulangnya dari Larantuka, perwakilan keluarga biasanya akan membawa air berkat hasil cucian patung Tuan Ma dan Tuan Ana yang juga diyakini dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Selain menggunakan pakaian berwarna hitam, biasanya peziarah juga membawakan doa rosario dan gambar-gambar kudus untuk disimpan di sekitar patung Tuan Ma dan Tuan Ana. Gambar-gambar itu diyakini akan diberkati oleh Tuan Ma untuk keselamatan seluruh keluarga. Semana Santa dimulai dari Minggu Palma, yaitu rangkaian awal dalam ritual Semana Santa. Masyarakat lokal menyebutnya Minggu Palma dengan nama Domingo Ramu atau Minggu Daun-Daun. Minggu Palma tidak hanya diwarnai dengan perayaan liturgi saja, tetapi juga perayaan devosi. Konferia dan para umat akan mengadakan persisan, yaitu sebuah prosesi mengelilingi katedral dalam rangka mengenang Yesus memasuki kota lama Yerusalem. Pada saat itu, Yesus dianggap sebagai raja dengan sebutan Hosana Filio David. Dari Minggu Palma, perayaan tersebut akan dilanjutkan dengan Rabu Trewa. Rabu dalam Pekan Suci ini juga disebut sebagai Rabu Trewa. Tradisi Rabu Trewa memang unik karena hanya ada di Larantuka dan wilayah di sekitarnya. Masyarakat setempat menyebut Trewa karena berdasarkan sejarahnya, pada hari tersebut, Yesus dibelenggu dan menjadi awal dari kisah sengsara Yesus. Rabu Trewa merupakan tradisi yang memiliki ciri khas dari masyarakat Nagi. Setelah itu dilanjutkan dengan Kamis Putih, di mana kegiatan Kamis Putih ini diawali dengan perayaan perjamuan kudus oleh Uskup Larantuka yang bersifat liturgis. Sementara itu, Mardomo bersama keluarga, kerabat, dan umat melaksanakan tradisi Tikanturo, yaitu memasang tiang dari kayu dan bambu, tempat pemasangan lilin untuk devosi Jumat Agung, serta membangun armada.
Kegiatan lantas dilanjutkan dengan upacara muda Tuan pada siang hari, yakni upacara pembukaan peti patung Tuan Ma atau Mater Dolorosa yang selama 1 tahun ditutup oleh petugas konferia yang diangkat melalui sumpah. Setelah dibuka, patung Mater Dolorosa lantas dibersihkan, dimandikan, dan juga dihiasi. Perayaan selanjutnya yaitu Jumat Agung. Menurut sejarahnya, ketika prosesi ini digelar di awal-awal, nuansa kesan tobat dan syukur begitu mewarnai. Makna itulah yang terus dipelihara, dijaga, dan dipertahankan hingga sekarang. Tak ayal, umat Katolik Larantuka menyebutnya dengan Sesta Vera. Prosesi Jumat Agung merupakan perarakan dalam pengantaran jenazah Yesus Kristus setelah disalibkan. Perayaan yang terakhir yaitu Minggu Haleluya atau yang biasa kita sebut Minggu Paskah. Pada Minggu Paskah dilaksanakan upacara Ekaristi Paskah di gereja. Sedangkan pada sore harinya para umat bersama dengan Irmal Konferia dan Pesanduk Konferia mengantar patung Maria Haleluya dari Kepala Pantai Kebis ke Gereja Katedral untuk disemayamkan selama upacara Ekaristi. Setelah selesai perayaan Ekaristi, patung Maria Haleluya diarah kembali ke Kapela Pantai Kebis untuk pentahtaan. Prosesi ini dilakukan dengan acara Serapuntodama atau kegiatan penyerahan tugas mordomu dari yang lama kepada yang baru. Acara Serapuntodama juga dilakukan di Kapela Misericordia Pantai Besar setelah prosesi Minggu Paskah selesai. Dengan demikian, berakhirlah prosesi suci Semana Santa yang panjang dengan Sesta Vera sebagai mahkotanya. Sebagai budaya sakral warisan Portugis, ritu suci juga digelar di Konga dan Wureh. Nah, prosesi puncaknya terjadi pada malam Jumat Agung yang dikenal dengan prosesi cium Tuan, di mana umat mencium salib Tuhan Yesus atau Tuan Ana dan patung Bunda Maria atau Tuan Ma. Malam itu, di seluruh kota diterangi lilin dan doa Salam Maria menggema di antara ribuan peziarah. Semana Santa di Larantuka adalah warisan lisan yang hingga kini tetap hidup. Tidak ada catatan tertulis pasti kapan Semana Santa dimulai, tetapi banyak yang meyakini bahwa tradisi ini telah berlangsung lebih dari 500 tahun. Keistimewaan Semana Santa Larantuka adalah keberhasilannya menggabungkan unsur iman Katolik dengan adat lokal secara harmonis. Nah, teman Kobus, demikian sudah cerita tentang Semana Santa. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru yang akan datang. Sampai jumpa di cerita anak komunikasi lainnya melalui komunikasi Mari Tahu Banyak Hal. Dadah!